Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan di studio, kemudian tuan-tuan, puan-puan yang ada di rumah, para penonton semuanya, yang kami hormati Ustaz Badli. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Rasanya tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Badli. Saya yakin tuan-puan di studio merasakan sesuatu yang sama. Ada sebuah perasaan bergemuruh dalam jiwa, mengenang perjuangan seorang manusia yang begitu mencintai kita semuanya. Tuan-puan yang kami hormati, para penonton semuanya, malam hari ini, kami ingin berkongsi dengan tuan-puan semuanya. Bukan hanya kita, seperti tadi yang Ustaz sudah sampaikan, bagaimana sepatutnya kita harus menghormati, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sebuah kajian, tuan-puan. Ada sebuah research yang dilakukan oleh seorang penulis buku. Dia melakukan kajian, dia research sepanjang zaman siapa saja orang-orang yang sukses menjadi pemimpin, yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kehidupan dunia ini. Tuan-puan sekalian, kami yakin sudah mengetahui buku berikut ini. Michael Hart, dia bukanlah seorang muslim, tuan-puan, tapi dia kaji. Dia lihat bagaimana para pemimpin dunia mampu membuat sebuah pengaruh yang luar biasa, membangun kejayaan tamadun dunia. Dan dalam buku ini, kita pun sudah mengetahui bagaimana Michael Hart meletakkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang pertama, yang artinya baginda adalah orang yang paling kuat pengaruhnya sampai saat ini. Tuan-puan yang kami hormati, para penonton semuanya, kami yakin sudah banyak kisah tentang baginda yang sudah tuan-puan dengarkan selama ini. Sudah banyak buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai manusia, tentu kita harus menjadikan seseorang menjadi ikon, menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Tentu tuan-puan di studio punya anak di rumah, betul? Kalau tadi kita lihat pada video awal, bagaimana artis-artis, para pemain bola sepak, merekalah yang menjadi ikon anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau mungkin termasuk diri kita sendiri. Pertanyaannya, siapa yang sepatutnya menjadi ikon itu, tuan-puan? Siapa yang seharusnya benar-benar kita jadikan menjadi ikon, tauladan kehidupan kita? Maka izinkan, tuan-puan, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah. Sebuah kisah yang menjelaskan, yang memberikan jawaban tentang bagaimana cintanya baginda Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Mari tuan-puan kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan, ketika itu baginda tengah duduk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, dan yang lainnya. Lalu kemudian baginda bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah?"
Para sahabat terdiam. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah, merekalah yang mulia." Baginda berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah dan mereka sentiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Tapi bukan itu yang kumaksudkan." Lalu kemudian para sahabat kembali terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi, merekalah yang mulia itu." Nabi Muhammad tersenyum. Baginda berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Mereka mulia. Tapi ada lagi yang lainnya." Para sahabat terdiam, tuan-puan. Tertanya, siapa lagi orang yang mulia? Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami sahabatmu ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu ya Rasul?" Bayangkan tuan-puan, Baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu. Baginda tersenyum melihat para sahabat. Baginda berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia. Tapi ada lagi yang lain yang mulia." Para sahabat terdiam semuanya. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu bayangkan, tiba-tiba baginda Nabi Muhammad merundukkan wajahnya. Bayangkan tiba-tiba baginda Nabi Muhammad menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Para sahabat pun tertanya, "Mengapa kau menangis ya Rasulullah?" Lalu bayangkan baginda mengangkat wajahnya. Terlihat bagaimana air mata berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda berkata, "Wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian. Tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu. Merekalah umatku." Bayangkan saat itu baginda Nabi Muhammad menitiskan air matanya. Semua sahabat menangis. Tolong katakan tuan-puan, siapa yang dirindukan baginda Nabi Muhammad? Siapa yang sentiasa didoakan oleh baginda Nabi Muhammad setiap waktu?
Demi Allah, sekarang tolong tanya diri kita masing-masing, Tuan Puan. Silakan Tuan Puan, rundukkan wajahmu, pejamkan mata dan tanya ke dalam hatimu, Tuan Puan. Sudahkah kau mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tolong bayangkan siapa ikonmu selama ini, Tuan Puan. Siapa ikon anak-anakmu selama ini, Tuan Puan. Siapa idola saudara-saudaramu, anak-anakmu saat ini. Lihatlah bagaimana anak-anak kita yang sudah melupakan baginda Nabi Muhammad. Mereka lalai kepada baginda Nabi Muhammad. Mereka tak ada lagi rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Mereka bangga dengan ikon artis-artis mereka. Mereka bangga dengan para pemain bola sepak yang mereka banggakan. Tolong katakan, Tuan Puan, sudah berapa lama kita lalai hidup di dunia ini? Sudah berapa lama kita tidak mendidik anak-anak kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tolong tanya diri sendiri, Tuan Puan. Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad? Sudahkah ada air mata yang berlinang karena rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad? Sudah berapa lama kita lalai? Sudah berapa lama kita leka hidup di dunia ini? Sudah berapa lama kita melupakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mari malam hari ini, Tuan Puan, mari malam hari ini kita hadirkan, kita hidupkan rasa cinta ini dalam hati. Semoga kelak di hari kemudian di padang mahsyar kita akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayati lagu ini, Tuan Puan. Bayangkan kita hidup bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu, tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu.
Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, kena pancaran ketenanganmu. Berselawatlah Ya Tuanku. Rasulullah, Berselawatlah sebagai tanda cintamu kepada baginda Nabi Muhammad. tak pernah ku Ajarkanlah anak-anakmu untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya Rasul, Didiklah anak-anakmu agar mulai hari ini menjadikan baginda sebagai ikon kehidupannya. rindu pada Ingatkanlah suamimu, wahai puan. Ya Rasul, Ingatkanlah istrimu, wahai tuan. Jadikan baginda sebagai tauladan hidup kita. malah kami Ingatkanlah keluarga kita. sebagai umat. Ingatkanlah rakan-rakan di pejabatmu. Baginda cinta kepada kita. Baginda rindu kepada kita. Terlalu sayang baginda kepada kita. Terlalu rindu baginda kepada kita. Allahumma shalli Semoga kelak ala Muhammad, kita berkumpul bersama-sama. Rabbi Bersama anak, istri, suami kita. wasallim Dalam barisan baginda Nabi Muhammad Sallallahu ala alaihi wasallam. Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Saudara penonton yang dirahmati Allah, begitulah sebenarnya ikon yang sepatutnya kita kembali. Maka mulai saat ini, berjanjilah kepada diri kita sendiri untuk meletakkan Rasulullah SAW sebagai ikon ataupun idola sehingga habis umur kita.